Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Hari ini Let's Talk ke-8. Nama gue Imah. Kita mau ngebahas soal yang agak berat sih sebenarnya ini untuk dibahas ya. Tapi maksudnya kalau untuk jawabnya mungkin mudah-mudahan gak terlalu berat. Jadi kita mau Let's Talk tentang agama. Hai, perkenalkan nama gue Nindi. Di sini gue beragama Islam. Shalom, hai teman-teman. Selamat datang di Let's Talk kita yang ke-8. Kenalin, nama gue Ripka dan kali ini kita bakal ngomongin soal agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Taufik. Kembali lagi di Let's Talk episode 8 bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Ame di Let's Talk kita yang ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, aku Fitri. Terakhir tadi subuh ini belum salat zuhur gue. Jadi tadi mendahulukan makan kayak. Terakhir kali ibadah 3 hari yang lalu karena lagi menstruasi. Berhubung gue Kristen, hari ini hari Selasa, terakhir gue ibadah hari Minggu. Jadi 2 hari lalu. Terakhir kali, nggak ada terakhir ya. Bahasanya setiap gerak kita, aktivitas kita ya harus kita niatkan ibadah. Kalau terakhir kali ya mati berarti kan ya. Prinsipnya mau kita bekerja, kita melakukan apapun, ya kalau kita niatkan untuk ibadah, nah itulah ibadah gitu. Terakhir kali, jujur aku masih termasuk orang yang jarang ibadah ya. Tapi untuk terakhir kalinya tadi duha. Sabtu, Minggu, Senin. Sekarang Selasa kan ya? Selasa, 3 hari yang lalu. Terakhir kali aku ibadah karena kan semua yang hal-hal baik itu termasuk dalam ibadah ya Kak. Kalau misalkan untuk sholat tadi subuh. Lumayan besar sih ya, maksudnya karena gue kebetulan dari kecil, dari TK itu udah sekolah di yang agamanya lumayan kental gitu, jadi kayak lumayan besar gitu. Pokoknya apapun pasti gue harus pertimbangin dulu. Agama sih menurut aku tuh cukup penting ya, karena kan untuk mengarah ke kehidupan yang lebih baik aja sih, gitu sih menurut aku. Menurut gue cukup berpengaruh, meskipun agama itu kan kepercayaan masing-masing ya. Terus kayak ajaran setiap agama itu gak mungkin terlalu berbeda lah. Dan karena acuan hidup gue pribadi sih ada acuannya ya agama. Kalau misalnya larangan, terus anjuran, dan yang harus diikuti itu ada tatanannya. Jadi menurut gue cukup berpengaruh di hidup gue. Wah, sangat besar sekali karena agama mengatur kehidupan ini ya. Karena ada aturan-aturan yang diberikan oleh Allah kepada kita melalui perantaraan Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, juga kitabnya Al-Quran, terutama untuk agama Islam ya. Karena memang di situ diatur cara hidup, cara berpikir, cara bertindak atau apapun lah, sampai segala sesuatu yang kecil-kecil diatur. Jika kita tidak mengikuti, maka kita seperti binatang. Seberapa besarnya sih pastinya lumayan besar ya. Cuma tergantung dari segi mana kita menilainya. Kalau menurut aku cukup besar karena kan agama sendiri merupakan ajaran untuk kita tuh berbuat dalam kebaikan kan gitu. Cukup besar sih ya Kak, karena kan di dalam agama sendiri kita diajarkan kayak cara bersikap ke sesama manusia bagaimana, cara bersikap ke hewan bagaimana, bahkan ke seseorang yang sudah meninggal aja tuh ada adabnya diajarkan gitu. Jadi kayak yang lumayan berpengaruh di hidupku sih. Besar banget sih Kak, bener-bener besar banget karena setiap hal yang aku lakuin itu aku terapin untuk ibadah. Pernah kalau kayak misalnya gaya hidup sama gaya zaman sekarang itu kan ya pokoknya banyak banget lagi, apalagi perempuan gitu, kayak pengennya bebas, pengennya ngerasain semua yang kita lihat gitu. Kayak misalnya kita ngeliat orang lain ngapain, kita pengen. Tapi kadang balik lagi, karena kita punya prinsip, di agama kita punya prinsip yang sedemikian hebatnya dan bagus gitu. Jadi kayak
ya udah gue tetap memilih prinsip. Jadi kayak mencoba untuk mengatasinya tuh mencoba kayak lebih yakin aja, oh emang ini pilihan yang terbaik, emang ini pilihan gue dari awal. Jangan sampai tergoda, boleh pengen tapi kayak ya udah nggak usah dikeluarin gitu nafsunya, jadi kayak dipendam aja sendiri. Pokoknya pilihan gue adalah yang terbaik gitu. Paling sih tentang pacaran gitu ya kan, zaman sekarang kan pacarannya kan yang kayak berlebihan gitu kan, kayak mojok-mojok gitu. Yang penting jangan terlalu lewat batas aja sih gitu. Kalau berbenturan pasti ada lah ya, namanya manusia punya keinginannya sendiri. Kadang tuh gue pernah dengar satu kata, kadang ada orang yang berusaha untuk membenarkan pendapat dia yang berbenturan sama agama, akhirnya bikin agama sendiri kayak gitu. Jadi pernah, tapi kalau menurut gue pribadi tetap back to Bible, tetap harus ada aturannya dan mengikuti aturan yang ada. Benturan sih nggak ada ya, tapi gini, di dalam Al-Quran itu sepanjang masa. Kalau saya kitabnya dalam agama Islam itu Al-Quran. Jadi dia sepanjang masa atau sampai akhir zaman. Jadi cara pandangnya Al-Quran di masa baginda Nabi besar sampai ke para wali-wali beda dengan cara pandang kita sekarang. Maka jadikan itu patokan. Contoh misalnya ketika kita bergaul, lihat zaman sekarang ya, anak-anak zaman sekarang bagaimana, kemudian pola hidup seperti sekarang ini bagaimana, kemudian teknologi yang saat ini ada seperti apa. Nah kalau kita gabungin, kita tarik Al-Quran dalamnya, insya Allah akan jadi manfaat. Kalau benturan nih, pastinya ada, mungkin banyak ya, tapi ada beberapa yang mungkin sering terjadi, kayak contohnya dinormalisasikan gitu kan. Itu untuk di agama sendiri contohnya nggak boleh riba, tapi di zaman modern ini pasti kan ada riba di mana-mana gitu kan. Terus yang namanya pacaran juga nggak boleh, tapi dinormalisasikan, termasuk aku sendiri masih begitu kan. Ada lagi mungkin yang mungkin buat perempuan-perempuan ya, mempercantik diri untuk dilihat kaum laki-laki. Jadi mempercantik diri itu cuma boleh untuk dilihat sama suami atau pasangan ketika kita sudah menikah gitu. Karena itu hukumnya juga lumayan ya kalau dalam agama aku. Karena paling banyak di neraka juga kan kurang lebihnya perempuan gitu. Jadi kita sebagai kaum perempuan coba dikurang-kurangin aja gitu sih cara ngatasinnya. Coba hindari ya agar menjaga diri kamu juga di dunia dan di akhirat. Yang paling kelihatan aja ya, hijab aku nggak pakai. Karena apa ya, kayak belum yakin aja, dan aku kayak masih kayak yang ada beberapa pertanyaan lah, kayak intinya belum open buat pakai hijab aja. Untuk solusinya aku sampai saat ini juga masih cari, jadi belum tahu. Oke, pernah. Jadi waktu itu aku pas sholat Idul Fitri itu pakai nail art. Ternyata si kutek itu nggak boleh digunakan untuk sholat. Untuk cara mengatasinya, ya mungkin zaman sekarang kan udah ada kutek-kutek halal tuh ya Kak, atau henna. Itu mungkin bisa pakai itu sekarang. Karena semakin dewasa semakin banyak ketemu orang-orang yang berbeda keyakinan, beda agama gitu. Kayak dulu tuh gue di SD sampai SMA sekolahnya di sekolah Islam, jadi kayak nggak pernah ketemu sama orang yang beda agama. Terus pas kuliah sampai kerja itu hampir beberapa kali punya temen yang beda agama, dan menurut gue ya aman-aman aja sih. Kayak maksudnya kita nggak lebih belajar kayak nggak boleh apa ya, nggak boleh rese sama keyakinan dia gitu. Kadang kan contohnya tuh kayak misalnya dia makan babi, kita nggak boleh gitu. Kadang apa ya, kayak kita kan kadang gini, ih makan babi parah banget, itu yang kata-kata kayak gitu tuh jangan dikeluarin gitu. Jadi kayak udahlah, hargain aja perbedaan ini. Belum pernah ngerasain ya paling kayak pacaran gitu, belum pernah beda keyakinan. Paling saling ngejaga toleransi dan saling menghargai aja sih gitu kalau menurut aku. Hidup sebagai seorang minoritas dan memang sering dihadapkan dengan perbedaan, menurut gue perbedaan itu indah. Jadi kayak
gak ada rasa yang bagaimana-bagaimana. Gue juga selama hidup ini di circle gue, bahkan di pertemanan gue sendiri pun ada satu posisi yang kayak gue doang gitu yang Kristen. Ada juga satu posisi yang gue mayoritasnya teman gue 1-2 orang doang yang Muslim. Jadi kayak ya perbedaan itu indah, dan kita kan di Indonesia nggak bisa kan kita berusaha untuk paling besar di antara yang satu gitu. Jadi I love differences. Kalau di agama kami Islam, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Artinya gini, ya memang dari dulu sudah ada perbedaan keyakinan, cara memandang Tuhan itu beda-beda gitu. Meskipun ya polanya sama, cara menyembahnya itu pasti beda, pemahamannya juga beda. Nah kalau dari saya pandangannya adalah kalau beda keyakinan silahkan gitu. Apa yang dia yakini dan apa yang saya yakini, ikuti jalannya masing-masing. Dengan cara kita yang baik, ikuti agama kita yang baik, istiqomah, gitu aja sih. Pandangan aku soal keyakinan yang berbeda itu sebenarnya hal yang wajar ya, karena kan balik lagi dalam agama aku itu sangat mentoleransi untuk berbeda, berteman, berkawan dengan agama lain gitu ya, sangat mentoleransi. Cuma ada cumanya nih, kalau di dalam agama aku sendiri itu untuk menikah atau kehubungan selanjutnya memang tidak disarankan untuk yang beda keyakinan. Tapi selama itu berkawan, selama itu baik, nggak apa-apa. Tapi untuk beda keyakinan dalam menikah itu jangan gitu. Selama aku hidup nggak pernah yang gimana-gimana sih Kak. Kayak tetangga aku kan emang beda-beda agamanya. Ada yang Konghucu, ada yang Kristen, ada yang Islam. Selama ini ya fine-fine aja, kayak agamamu ya agamamu, agamaku. Kalau misalkan ada perayaan juga kita yang kayak suka bagi-bagi makanan gitu. Pandangan aku wajar banget sih, karena setiap agama, suku, daerah itu kan berbeda-beda ya Kak ya. Jadi ya wajar aja kalau misalkan setiap orang tuh punya perbedaan pendapat ataupun perbedaan agama gitu. Jangan ini sih, maksudnya jangan main hakim sendiri gitu loh, karena kan setiap agama punya caranya masing-masing. Kadang tuh kita suka ngehakimin orang gitu loh. Jadi mungkin buat next generasi kayak biarin aja gitu, sejalannya lu dengan agama lu, gue dengan agama gue. Jadi kita masing-masing aja gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba agama lain ada sesuatu yang beda dari kita, yang di kita nggak boleh, di dia boleh, ya udah biarin aja, karena emang itu keyakinan masing-masing gitu. Jadi jangan main hakim sendiri, biarin aja gitu, kepercayaan masing-masing. Lebih perbanyak ibadah, ngaji dan ikutin kajian aja sih gitu. Jangan kebanyakan bermaksiat karena dunia udah tua, bentar lagi kiamat. Percayalah, maka pintu akan dibuka. Itu satu ayat yang ada di Alkitab gue. Mintalah maka pintu akan dibuka, dan percayalah maka engkau akan mendapat, kayak gitu. Jadi mungkin banyak orang yang kayak ngerasa ya hidup itu nggak ada yang ngatur gitu. Hidup ya gue sendiri yang menjalani hidup ini. Padahal kalau gue pribadi sebagai orang yang beragama, apapun yang terjadi di dunia ini tuh ada alasannya, dan alasannya yang punya semesta gitu. Jadi kalau misalnya lu saat ini dia agama yang sama-sama gue atau mungkin berbeda, ketika kita sudah percaya sama satu keyakinan, percayalah dari kepercayaan itu akan muncul banyak-banyak hal yang sebenarnya kita nggak tahu, malah jadi tahu, gitu sih. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ini dalam agama saya. Ikuti Allah, ikuti Rasul. Jadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Jadi itu pegangan hidup. Jadi kalau kita mau kemanapun, oh ya ada Tuhan, ada Allah yang selalu memandang kita. Ada Rasulullah yang selalu harus kita ikuti, yang kita teladani. That's it. Mau kita gimana pun, ingat itu aja. Pesan untuk kalian, pesan untuk aku juga, pesan untuk kita semua, jangan tinggalin sholat, perbaikin sholat kamu. Even kamu mau seburuk apapun kamu, sejarang apapun kamu dalam beribadah, jangan lupa sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Itu ada di Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Jadi
ya untuk kalian, selagi kalian walaupun itu termasuk jarang sholat ya, tapi usahakan untuk tetap sholat walaupun kalian lupa. Kan bisa untuk dikodo, ada beberapa sholat yang bisa dikodo, itu lakukan gitu, jangan sampai ke skip sholat kalian. Walaupun aku juga masih jarang-jarang sholat ya, tapi jangan sampai niat ibadah kita diambil sama Allah sampai kita nggak bisa sholat atau nggak mau sholat sama sekali gitu. Hidup yang bagus, hidup yang berkah dimulai dari jaga ibadah kalian, jaga sholat kalian gitu. Jadikan agama selalu beriringan dalam hidupmu supaya kamu nggak terbawa arus dan akhirnya tersesat. Oke, karena hidup ini cuma sementara, buat kalian yang sering melakukan dosa, maksiat, ataupun apa sebagainya, jangan lupa untuk tetap sholat. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tunggu Let's Talk berikutnya, pembahasannya akan semakin seru. Oke guys, terima kasih kalian sudah menonton video kita. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman yang mungkin masih punya pendapat yang berbeda soal agama, atau mungkin punya pandangan sesuatu hal yang berbau dengan agama. Semoga video ini menghibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini supaya orang lain juga bisa nonton video kita. Nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kamu bisa dapat notifikasi video-video terbaru kita. Thank you for watching, bye. Oke, terima kasih Karim. Yes.